Halo sobat rebahan, kita memasuki ke part 11 ya. Luar biasa ceritanya, semakin seru, semakin menarik, semakin enak untuk diikuti teman-teman ya. Tapi sebelumnya yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu channel ini, like, komen, dan share. Oke, kita lanjutkan di part 11 ini teman-teman. Oke, orang itu terkekeh lalu mencubit wajah Liu Lili, kemudian membuka mulut untuk bertanya, "Sekarang kamu sudah menjadi wanitaku, masih berencana untuk terus bersama dengannya? Wanita yang pernah berhubungan denganku, Jodong, tidak boleh dinodai oleh pria lain." Liu Lili bergegas mengatakan, "Kakak dong, kamu tenang saja. Sejak kita berdua menjalin hubungan, aku sudah tidak pernah lagi membiarkannya menyentuhku lagi. Aku mengeluhkan dia kotor. Tubuhku ini selamanya adalah milik kakak dong seorang. Juga hanya digunakan untuk melayani kakak dong seorang." Sambil berbicara, dia kembali menjelaskan, "Sebenarnya pada mulanya aku berpikir untuk langsung putus dengannya begitu hotel buka. Tapi tidak disangka salah satu teman sekolahnya termasuk cukup memiliki kemampuan membantuku mengatasi berandalan si wajah bekas luka yang ada di daerah pengembangan itu. Aku ingin menunggu hingga usaha hotel sedikit lebih stabil, baru kemudian memutuskan hubungan dengannya, baru kemudian langsung menendangnya keluar dari hotel." Jodong tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Hanya seorang wajah bekas luka, apa hebatnya? Jika kamu mengatakannya padaku lebih awal, hanya dengan satu panggilan telepon aku bisa membuat bosnya untuk pergi minta maaf padamu." Lili terkikik dan berkata, "Aduh, kakak dong, memang yang paling hebat. Saat itu urusannya cukup darurat. Aku tidak terpikirkan untuk menelponmu. Lagi pula Wang Daokun juga ada di sana. Aku takut kamu tidak akan senang bertemu dengannya." Jodong mencubit pinggangnya sedikit lalu tertawa dan berkata, "Kamu cukup pengertian." Liu Lili memeluk lengannya dan bermanja-manja di sana lalu berkata, "Kakak dong, kamu sebenarnya bersedia tidak membelikanku BMW tipe X6? Jodong tersenyum dan berkata, "Begini, nanti kita ke rumahku dulu. Biarkan aku menyuapimu beberapa kali lalu kamu putuskan hubungan dengan pecundang itu. Besok aku akan datang dan membelikanmu BMW tipe X6. Liu Lili bertanya dengan senang, "Kakak dong, serius dengan perkataanmu? Besok sungguh membelikan BMW X6? Kapan aku pernah membohongimu?" Jodong terkekeh dan berkata, "Tapi kamu harus melayaniku dengan baik dulu baru boleh." Liu Lili langsung menatapnya dengan mata berbinar dan berkata, "Kakak dong, kamu tenang saja. Nanti sesampainya di rumahmu aku pasti akan melayanimu dengan baik." Selesai bicara, keduanya berbalik dan keluar dari toko automobil servis. Di hati Yichen timbul rasa amarah pada pasangan pria wanita yang tidak bermoral ini. Dia langsung mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Wang Daokun. Begitu Wang Daokun menerima panggilannya, kemudian langsung berkata dengan semangat, "Yichen, kamu sedang apa? Kenapa teringat untuk menelponku?" Yichen berkata dengan datar, "Aku menelepon untuk bertanya padamu. Kamu sedang sibuk apa sekarang?" Wang Daokun menjawab, "Aku sedang membantu di dapur hotel. Bukankah ini sudah hampir siang? Tamu-tamu sudah akan datang, jadi aku membantu." Yichen bertanya, "Kamu sibuk di hotel setiap hari?" Wang Daokun menjawab, "Benar. Hotel baru saja beroperasi, banyak urusan yang harus diurus. Terlebih lagi, sebagian besar uang modal hotel ini adalah uang dari ayah Lili. Jika aku masih tidak bisa giat sedikit, aku bisa diremehkan oleh keluarga mereka." Yichen kembali bertanya, "Berapa banyak
uang yang kamu keluarkan. Aku mengeluarkan 100.000 yuan. Ini adalah semua tabunganku sejak lulus kuliah hingga sekarang. Yi Chen melanjutkan pertanyaan, siapa bos dari hotel itu? Wang Dongkun berkata, aku. Yi Chen bertanya, apakah namamu yang tertulis saat pendaftaran kepemilikan usaha? Wang Dongkun berkata, tidak begitu juga. Nama yang terdaftar adalah nama ayah Lili. Aku dan Lili masih belum menikah. Dia yang mengeluarkan uang juga kurang pantas jika menuliskan namaku. Selesai bicara, Wang Dongkun kembali menambahkan, tapi ayahnya sudah mengatakan, tunggu setelah kami menikah nanti akan mengubah kepemilikan hotel menjadi milikku. Mendengar hal itu, Yi Chen terus-menerus menggeleng. Dasar bodoh, bahkan masih tidak tahu sudah dimanfaatkan orang lain. Liu Lili menganggapnya sebagai budak dan buruh, menyuruhnya sibuk dengan usaha hotel di daerah pengembangan, tapi Liu Lili sendiri malah keluar untuk berselingkuh bersama dengan pria kaya, juga berencana untuk menendangnya keluar. Sekarang hotel ini dalam catatan kepemilikan usaha tidak ada kaitannya sama sekali dengan Wang Dongkun. Begitu Lili berubah pikiran, maka dia hanya bisa keluar tanpa membawa apapun. Sampai saatnya nanti bukan hanya usahanya saja yang sia-sia, uang 100.000 yuannya itu juga akan habis sia-sia. Begitu terpikir sampai di sini, Yi Chen semakin merasa muak dengan Liu Lili, kemudian langsung bertanya pada Wang Dongkun, Lili sedang apa sekarang? Wang Dongkun tertawa dan menjawab, dia pergi ke salon. Kenapa? Yi Chen tertawa dingin. Ke salon? Itu yang dikatakan benar? Kamu percaya dengan perkataannya? Wang Dongkun sedikit terkejut dan bertanya, Yi Chen, sebenarnya apa maksudmu? Langsung katakan saja, tidak perlu bertele-tele. Yi Chen mengiyakan sejenak lalu berkata, jika demikian aku akan berterus terang. Aku melihat Liu Lili di toko otomobil servis. Dia bahkan merangkul seorang pria yang bernama Jodong, juga memanggil Jaudong dengan sebutan sayang. Mungkin kamu sudah diselingkuhi olehnya. Tidak mungkin. Wang Dongkun membuka mulut dan berkata, Lili sama sekali bukan orang seperti itu. Apakah kamu tidak salah mengenal orang? Yi Chen berkata dengan yakin, aku tidak salah mengenal. Itu memang dia. Aku tidak percaya. Nada suara Wang Dongkun berubah dingin, lalu mengatakan, Yi Chen, hubungan kita berdua cukup akrab, tapi kamu tidak boleh memfitnah calon istriku hanya karena hubungan kita cukup akrab. Yi Chen berkata dengan suara dingin, Wang Dongkun, sadarlah kamu, calon istrimu sudah bersama dengan pria lain. Jodong itu bahkan sudah berjanji membelikannya sebuah BMW tipe X6. Sekarang Liu Lili sudah ikut pulang dengannya, bersiap untuk putus darimu setelah pulang malam ini. Sebagai teman lamamu, aku menyarankan agar kamu mempersiapkan diri lebih awal. Tanpa menunggu jawaban dari Wang Dongkun, Yi Chen lanjutkan berkata, lebih baik kamu pindahkan dulu lukisan yang aku berikan untukmu itu. Simpan lukisan itu, kamu masih punya modal untuk memulai dari awal. Tapi jika kamu tidak percaya, maka aku tidak bisa berbuat apa-apa. Wang Dongkun juga sudah panik, lalu berkata, Yi Chen, kamu jangan omong kosong di sini. Lili adalah tunanganku. Aku paling mengerti sifatnya. Dia pasti tidak akan mengkhianatiku. Jika kamu masih memfitnahnya, maka aku akan memutuskan hubungan denganmu. Yi Chen mengerutkan alisnya lalu berkata dengan nada datar, baik. Sebagai teman, peringatan yang seharusnya aku berikan sudah aku katakan. Jika kamu tidak percaya, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Semoga kamu beruntung. Selesai bicara, Yi Chen kemudian langsung memutuskan teleponnya. Sungguh orang bodoh yang sudah dibutakan oleh cinta. Jika tahu begini, lebih baik tadi dia diam-diam merekam video untuk mengirimkan pada Wang Dongkun. Saat ini, manajer toko BMW mengetuk-ketuk kaca mobil lalu bertanya padanya,
Tuan, apakah Anda puas dengan mobil tipe 530 ini? Yichen mengangguk. Cukup bagus. Aku ambil tipe yang ini. Berikan aku sebuah unit yang baru dari dalam gudang. Manajer langsung tampak ceria. Anda tunggu sebentar, sekarang saya segera menyuruh orang untuk membawa mobil kemari. Dengan cepat, sebuah mobil BMW tipe 530 berwarna hitam dibawakan oleh karyawan ke sini. Yichen menggesek kartu, membayarnya dan membawa mobil itu dengan luwes, lalu melipat sepeda listriknya untuk dimasukkan ke dalam mobil bagasi, lalu pergi mengemudikannya mobilnya dengan santai. Dalam perjalanan pulang, ayah dan ibu mertua terus menelpon secara bergantian menanyakan apakah dia sudah kembali. Yichen baru menyadarinya saat dia sampai di lantai bawah bahwa ayah ibu mertuanya sudah menunggu di bawah. Melihat Yichen sungguh membawa pulang sebuah mobil BMW tipe 530, kedua orang itu sangat antusias hingga tampak tersenyum riang. Ayah mertua mengintari mobil dan berputar berapa kali putaran kemudian berseru, "Mobil bagus, mobil bagus. Sungguh tidak diduga aku bisa mengemudikan BMW." Yichen tersenyum dan berkata, "Ayah, kelak mungkin saja kamu bisa mengemudikan Rolls Royce." Ayah mertua tertawa terbahak-bahak. "Kalau itu tergantung kemampuan kalian." Ibu mertua yang ada di sampingnya juga sangat senang. Sikapnya pada Yichen juga berubah banyak. Ayah mertua masuk ke mobil dan mencoba mengemudikannya satu putaran. Setelah kembali dia berkata, "Mobilnya sungguh bagus, juga nyaman untuk dikemudikan. Hanya saja mobilnya terlalu panjang, tidak mudah dikemudikan." "Yichen, sore nanti kamu jadi supirku. Temani aku keluar untuk mengurus sesuatu. Kebetulan aku sudah berjanji dengan seseorang yang melihat sesuatu." Yichen mengangguk-angguk. "Baik ayah." Ibu mertua berkata dengan sangat semangat, "Nanti juga jadi supirku. Bawa aku pergi minum teh dan dengan temanku. Biar mereka juga melihat bahwa aku juga adalah orang yang keluar masuk dengan diantar jemput oleh BMW." "Baik Bu." Selesai makan siang, ayah mertua si Changkun sudah berpakaian rapi dan mendesak Yichen dan mengatakan, "Yichen, cepat bersiap-siap sejenak. Bawa mobil baru kita dan ikut denganku ke Gowan Street. Ada sebuah pas dinasti Tang yang baru tiba di toko di sana. Aku mau pergi melihatnya." Yichen tidak bisa menahan diri dan menasihati, "Ayah, Anda sekarang mulai menggeluti barang antik lagi. Keluarga kita tidak punya banyak uang untuk membeli barang antik. Apakah tidak terlalu mewah?" Xiao Changkun tidak punya kemampuan untuk menghasilkan uang, tapi mimpi untuk jadi kaya tidak sedikit. Saat senggang suka sekali pergi jalan yang menjual barang antik. Meski bermimpi pun dia ingin mendapatkan keuntungan, tapi beberapa tahun ini rata-rata kebanyakan dia lebih banyak ditipu oleh orang lain. Sebelumnya dia sudah berhenti untuk beberapa saat. Tidak disangka sekarang dia masih belum sepenuhnya menarik diri dari sana, tapi sebaliknya malah kembali menggemarinya lagi. Ya, Changkun dengar Yichen yang berani mengomentarinya kemudian mendengus sinis, lalu berkata, "Kamu jangan begitu banyak bicara, cepat antar aku ke sana." Yichen merasa pasrah namun juga tidak bisa melawan, terpaksa mengemudikan mobil dan membawa ayah mertua menuju Guan Street. Kota Jinling merupakan kota bersejarah yang terkenal. Guan Street yang berada di luar daerah tempat wisata juga cukup populer di dalam negeri. Di sini berkumpul para pengusaha barang antik dan juga pembeli dari berbagai negara. Departemen Pariwisata Kota setempat juga turut memberi dukungan. Mereka menghabiskan biaya besar untuk merenovasi ulang Guan Street, membuatnya menjadi suatu tempat peristiwa yang memikat para turis. Sesampainya di
Guan Street, Xiao Changkun dengan luas datang ke depan pintu toko barang antik. Dia mengatakan pada resepsionis tentang janjinya yang sudah dibuatnya. Kemudian resepsionis itu mempersilahkan keduanya untuk melihat barang di ruang VIP di belakang. Baru saja Yi Chen hendak ikut masuk, Xiao Changkun malah memalingkan kepalanya dan berkata, "Kamu tidak perlu ikut masuk. Masuk juga kamu tidak akan mengerti. Tunggu aku di depan pintu ruang VIP." Yi Chen terpaksa mengangguk-angguk. "Saya mengerti, ayah." Xiao Changkun menaruh kedua tangannya di belakang punggung, kemudian ikut masuk ke ruang VIP bersama dengan si resepsionis. Yi Chen kemudian duduk dan beristirahat. Beberapa menit kemudian, Yi Chen mendadak terdengar ada suara nyaring, prang, yang keluar dari dalam sana. Kemudian Yi Chen lalu melihat ayah mertuanya, Xiao Changkun. Dia berlari keluar dari dalam sana dengan wajah panik. Mulutnya juga masih menggumamkan, "Gawat, gawat, kali ini gawat sudah." Yi Chen tergesa-gesa berjalan maju ke depan, melihat ke arah belakang. Tubuh ayah mertuanya hanya terlihat sebuah vas keramik yang tinggi dan ramping sudah terbelah menjadi dua di atas lantai. Di lantai juga terdapat banyak pecahan kecil dari vas itu. Melalui serpihan vas itu secara samar bisa terlihat yang pecah seharusnya merupakan vas klasik Oko Spring dari dinasti Tang. Dulu sejak kecil dia sering melihat dan mendengarkannya saat ada di rumah keluarga Yi. Dia juga berwawasan luas, jadi bisa mengenalinya dengan sekali tatapan. Vas ini merupakan barang antik asli. Tidak sulit untuk menjualnya di pasaran dengan harga berkisar beberapa juta yuan. Tampaknya ayah mertua kali ini sudah membuat masalah besar. Dari dalam ruang VIP, seorang pria berkata dengan wajah tidak senang, "Tuan Xiao, vas klasik Oko Spring kami beli dengan harga 5 juta yuan lebih. Sekarang sudah dipecahkan olehmu. Kamu harus mengganti rugi sesuai dengan harganya." Orang ini merupakan manajer dari toko barang antik Aula Jiking yang bernama Zhao Liangqin. Xiao Changkun menarik Yi Chen, berkata tanpa bisa menutupi rasa paniknya, "Ini adalah menantu kesayanganku. Apakah kamu tahu seberapa kaya dia? Jangankan 5 juta yuan, 50 juta yuan juga bukan masalah baginya. Untuk masalah ganti rugi, kalian bicarakan saja berdua. Aku masih ada urusan, aku pergi dulu." Selesai bicara, Xiao Changkun mendorong Yi Chen masuk ke dalam, lalu dirinya berbalik dan berlari keluar. Yi Chen tampak kebingungan. Ayah mertuanya ini sungguh tidak tahu malu. Jelas sekali ini sedang melemparkan tanggung jawab. Zhao Liangqin menatap Yi Chen lalu berkata dengan dingin, "Tuan, totalnya 5.038.000 yuan. Kamu ingin pakai kartu atau transfer?" Yi Chen mengatakan kedua tangannya dan tidak punya uang. Dia bukan tidak mampu mengganti rugi, hanya saja dia ingin ayah mertua mendapat pelajaran. Selain itu juga agar nantinya dia tidak tiap hari menyuruhnya untuk datang ke Guan Street terus. Tidak punya uang. Zhao Liangqin menggertakkan giginya dan berkata, "Sudah merusak barang toko barang antik Aula Jiking kamu kira hanya dengan berkata tidak punya uang sudah bisa menghindari dari kami?" Yi Chen berkata dengan pasrah, "Aku tidak berniat untuk menghindar, tapi aku sungguh tidak mempunyai uang. Lagi pula botol pasmu ini bukan aku yang merusaknya. Atas dasar apa kamu menyuruhku menggantinya?" Liangqin merasa emosi. "Bukankah itu ayah mertuamu?" Yi Chen mengangguk-angguk. "Kamu juga sudah bilang adalah ayah mertuaku.
bukan aku. Siapa yang merusak barangmu? Cari saja dia. Ini namanya minta pertanggungjawaban pada orang yang bersangkutan. Jangan menyalahkan orang lain. Apa kamu paham dengan hal ini? Api amarah Zhou Liangqun tersulut, tapi jika dipikirkan apa yang dikatakan Yi Chen juga ada benarnya. Jika dia menyuruhnya mengganti rugi tanpa alasan yang jelas, lalu saat hal ini tersebar, maka nama baik toko barang antik Aula Jiking akan hancur begitu saja. Jadi dia bergegas membuka mulut dan berkata pada beberapa orang yang ada di sampingnya, "Kalian cepat tangkap dan bawa kemari pria tua itu." Melihat mereka mengejar ayah mertua dengan tergesa-gesa, Yi Chen sendiri hanya tersenyum tanpa berkata apa-apa. Sebenarnya dia bisa langsung saja menggesek kartu dan membayar ganti rugi. Tapi jika begitu, bukankah akan menguntungkan ayah mertuanya yang tidak tahu malu ini? Daripada begitu, lebih baik membiarkan pria tua itu sedikit merasakan kesulitan. Jika tidak, kelak jika masih bertemu dengan masalah seperti ini, ayah mertua masih akan merepotkan dirinya lagi. Seluruh anggota karyawan toko barang antik Aula Jiking bergerak, semuanya pergi untuk menangkap ayah mertua Yi Chen. Yi Chen sendiri punya waktu dan tidak melakukan apapun. Jadi dia melihat botol pas yang sudah pecah menjadi dua di atas lantai. Tinggi pas ini kurang lebih setengah meter. Sekarang sudah pecah menjadi dua bagian beserta setumpuk serpihan. Jika dilihat-lihat sungguh sedikit disayangkan. Tapi mendadak dia menyadari dasar dari bagian bawah pas itu seperti menyembunyikan sesuatu. Dia bergegas menjulurkan tangannya untuk mengeluarkannya. Tidak disangka dia mendapati sebuah kotak kayu. Tidak disangka di dalam pas ini masih ada misteri seperti ini. Pas Oculus Spring berbentuknya kecil di bagian mulut pas dan besar di bagian perutnya. Kotak kayu ini jelas lebih besar 2-3 kali lipat dari mulut pas. Kelihatannya ini bukan dimasukkan ke dalam saat pas ini selesai dibuat, melainkan pada saat pas ini dalam proses pembuatan. Kotak ini langsung dimuat di dalamnya. Jika demikian, kotak kayu ini seharusnya juga merupakan peninggalan dinasti Tang. Dia mengambil kotak kayu itu di tangannya, lalu memperhatikannya dengan seksama, kemudian sedikit mengeluarkan tenaga, lalu kotak itu mengeluarkan suara prak dan terbuka. Seiring dengan kotak kayu yang terbuka, seketika itu sebuah aroma harum yang tipis keluar. Yi Chen menghirupnya sekali, hanya merasa sangat segar. Ketika dicermati, di dalam kotak kayu tersimpan sebuah buku kuno yang bersamanya. Tidak lebih dari ukuran telapak tangan. Yi Chen mengambil buku kuno yang sangat berharga ini. Hanya tampak di bagian judul tertulis 3 buah kata dengan bentuk tulisan pada era dinasti Tang. Kitab 9 Misteri. Nama ini cukup menarik. Entah menuliskan tentang apa. Yi Chen membuka bukunya lalu melihat lebih jauh ke belakang. Halaman pertamanya adalah bagian teknik pengobatan. Di dalamnya tertulis banyak contoh kasus penyakit dan cara menyembuhkannya. Yi Chen sedikit mengerutkan alisnya. Dia juga pernah mempelajari tentang pengobatan Tiongkok, juga tahu akan beberapa teori dasar dari pengobatan Tiongkok. Namun isi yang tertulis di dalam buku ini malah jelas sekali tampak lebih hebat dibandingkan dunia pengobatan Tiongkok saat ini. Beberapa cara pemeriksaan penyakit bahkan belum pernah terdengar sebelumnya, bahkan di lembar paling akhir dari bagian teknik pengobatan. Yi Chen juga melihat teknik membuat pil tradisional, beberapa manfaat yang ada. Obat-obatan berbentuk pil benar-benar melampaui masyarakat yang ada sekarang. Yi Chen menjadi tertarik, kemudian duduk di atas lantai, tidak berhenti membuka lembaran buku itu. Tidak diduga, di dalam kitab 9 misteri ini juga ada isi tentang fungsi dan ramalan serta berbagai cara unik memeriksa
memperbaiki barang berharga. Selain ini juga ada banyak hal yang aneh dan langka. Yichen melihat dengan cukup lama, merasa seolah setiap kata dalam buku itu sedang menyusup masuk ke dalam ingatannya. Hatinya merasa bergejolak bak air yang sedang mendidih. Menguntungkan sekali, ini adalah barang berharga yang sudah tidak ada di dunia. Yichen merasa kegirangan, kemudian segera bersiap-siap untuk memasukkan kitab 9 misteri ke dalam pelukannya. Namun akhirnya buku ini malah langsung berubah menjadi serpihan lalu lenyap. Tetapi setiap kata di dalam buku malah tercatat dengan jelas di dalam otak Yichen. Saat ini ayam mertua yang kabur dibawa kembali oleh beberapa pria berbadan tegap dan kokoh. Melihat kedua wajahnya yang merah dan bengkak, sepertinya sudah dipukuli saat ditangkap oleh mereka. Yichen melihat tampangnya yang menyedihkan, hanya merasa ingin tertawa dalam hati. Pria tua ini sudah membuat masalah dan masalah ini melemparkan tanggung jawab kepadanya. Sungguh tidak beralasan. Biarkan dia mendapat sedikit pelajaran, anggap saja sebagai hukuman kecil baginya. Si ayam mertua, Xiao Changkun, kali ini tampak sangat menyedihkan, tapi dia berlari dengan mati-matian, sungguh sangat melelahkan. Namun dia juga tidak ada kunci mobil. Usianya sudah tua, tubuhnya juga gemuk, lari pun tidak bisa cepat. Bukan merupakan tandingan para anak muda ini. Jadi tidak butuh waktu yang lama, dia sudah ditangkap oleh orang-orang, lalu diikat dan dibawa kembali, juga mendapat beberapa tamparan sungguh mengenaskan. Beberapa orang menangkap dan membawa Xiao Changkun kembali. Manajer Xiao Liangkyun mengertakkan giginya dan berkata, "Tua bangka, ingin kabur setelah memecahkan pas kami. Apa kamu tidak mencari tahu latar belakang toko barang antik Aula Jiking kami?" Ayam mertua berkata dengan ketakutan, "Aku bukan dengan sengaja pas itu yang terlalu licin." Zhao Liangkin berbicara dengan nada dingin. "Jangan banyak omong kosong denganku. Aku berikan waktu setengah hari untuk mengumpulkan uang. Jika tidak mampu mengganti rugi, aku akan lapor polisi dan menuntutmu atas dasar sengaja merusak barang milik orang lain nilainya 5 juta yuan lebih. Itu cukup untuk membuatmu masuk penjara dalam waktu yang lama." Xiao Changkun ketakutan hingga seluruh badannya gemeteran. Dia menatap Yichen sehingga sedang melihat harapannya untuk hidup. "Yichen, menantuku sayang, kamu tidak boleh berpangku tangan." Yichen berkata dengan pasrah, "Ayah, aku juga tidak punya uang sebanyak itu." Si Changkun membuka mulut dan berkata dengan panik, "Kalau begitu kamu gantikan saja aku masuk penjara. Keluarga Xiao merawatmu begitu lama, ini juga sudah saatnya kamu membalas budi." Yichen berpikir dalam hati, "Bagaimana bisa kamu mengatakan hal ini tanpa merasa malu?" Ketika hendak menolak, pria paruh baya itu sudah terlebih dahulu membuka suara, meminta pertanggungjawaban pada orang yang tepat. "Toko barang antik Aula Jiking kami menjunjung tinggi kepercayaan dalam melakukan usaha. Pas itu dipecahkan olehmu, jadi harus kamu yang mengganti rugi." Selesai bicara, dia berkata pada Yichen, "Kamu sudah boleh pergi, tapi lebih baik bantu dia mengumpulkan uangnya sampai cukup. Jika tidak, setelah sore hari ini aku akan membawanya ke kantor polisi." Yichen mengangguk pelan. Xiao Changkun sangat ketakutan. Dia berkata sambil menangis, "Menantu baikku, kamu tidak boleh pergi. Bagaimana denganku jika kamu pergi?" Yichen melihat dia ketakutan hingga seperti itu, tidak bisa menahan rasa gelinya. Namun tentu saja dia tidak boleh menunjukkan ekspresi tawanya. Dia baru saja ingin pergi dengan alasan pergi mengumpulkan uang, lalu membiarkan ayah mertua tinggal di sini dan merasakan sedikit
kesengsaraan. Tapi di otaknya tiba-tiba teringat tadi di dalam kitab 9 misteri tertulis tentang cara kuno untuk memperbaiki benda peninggalan budaya sejenis emas. Lalu hatinya tergerak, kemudian berkata, "Manajer Joe, jika aku mampu memperbaiki emas aku Spring itu, apakah kamu bisa membiarkan ayah mertuaku pergi?" Zhou Liangqun tersenyum sinis lalu berkata, "Kamu kira kamu ini siapa? Ingin memperbaiki barang antik? Jujur aku beritahu padamu, aku sudah mengirimkan foto dan menunjukkannya pada Badan Identifikasi Benda Peninggalan Budaya Kota Jinling. Mereka mengatakan jika sudah berkeping-keping seperti itu, tidak mungkin lagi untuk diperbaiki." Yichen menggeleng-geleng. "Lagi pula pasmu ini sudah pecah juga tidak ada gunanya disimpan. Jika aku mencobanya juga tidak akan merugikan apapun." Zhou Liangqun tertawa dengan nada meremehkan, lalu berkata, "Baik, pantang menyerah sebelum menemui jalan buntu. Baik, aku ingin lihat kemampuan apa yang kamu miliki." Yichen berkata, "Siapkan selembar kertas kaligrafi, sebuah pensil kaligrafi, 5 butir telur ayam yang mentah untukku." Zhou Liangqun sedang menunggu lelucon apa yang akan dilakukan oleh Yichen. Juga tanpa ragu, dia dengan cepat memberikan Yichen 1 keranjang telur ayam mentah. Lalu masih saja tidak bisa menahan diri untuk menyindir, "Menggunakan telur ayam untuk memperbaiki benda peninggalan budaya. Aku belum pernah melihat cara seperti ini. Aku peringatkan padamu, jangan berbuat macam-macam. Jika tidak bayar uang ganti ruginya, maka kami akan menuntut ayah mertuamu ke pengadilan. 5 juta yuan cukup bagi ayah mertuamu untuk masuk penjara selamanya." Yichen mengangguk dan berkata, "Bagaimana jika aku berhasil memperbaikinya?" Zhou Liangqun mendengus dingin dan berkata, "Jika melalui pengamatan dari orang profesional dan dipastikan sudah diperbaiki dengan baik, juga bisa mengembalikan sebagian besar kerugian, maka kalian boleh pergi." "Baik," Yichen mengangguk-angguk, "sudah disepakati." Selesai bicara, Yichen segera tidak lagi berbicara dengannya. Dia mengambil pensil kaligrafi lalu menggambar sketsa gambaran pas Oko Spring di atas kertas kaligrafi. Kemudian dia langsung membuat sebuah lubang kecil di permukaan telur, menggunakan jari telunjuknya untuk mengambil sedikit putih telur, lalu dioleskan pada pecahan pas, menekannya pada kertas sketsa. Selanjutnya kembali mengambil 1 kepingan dan menekankannya. Kertas sketsa itu perlahan-lahan juga dipenuhi oleh pecahan barang antik. Semua orang bernapas dengan pelan dan diam, takut mengganggu proses perbaikannya. Dengan cepat, setengah jam pun berlalu. Ketika Yichen sekali lagi menegakkan badannya, yang terlihat di hadapan semua orang adalah sebuah pas Oko Spring dari dinasti Tang yang seperti baru lagi. Dia tersenyum dan berkata pada Zhou Liangqun, "Silakan kamu lihat di mana ada kekurangannya." Zhou Liangqun mengangkat pasnya dan mengamatinya dari bawah beberapa kali. Kemudian berkata dengan meremehkan, "Kamu mempermainkanku. Kamu menempelkan dengan putih telur yang lengket. Ini dianggap memperbaiki? Akan aku patahkan kakimu, lalu aku sambungkan lagi dengan putih telur. Bagaimana? Jangan sembarangan menyentuh pas itu." Saat bersamaan juga terdengar suara nyaring dan panik dari ambang pintu.
Detik berikutnya, seorang wanita cantik yang tampak dingin dan mengenakan jas santai berwarna putih melangkah masuk ke dalam. Wajahnya tampak cantik, bentuk tubuhnya tinggi dan sempurna. Tingginya hampir mencapai 170 cm, memancarkan aura yang elegan. Sepasang mata indahnya itu memandang masuk ke dalam. Sorot matanya penuh dengan rasa dingin dan angku bak seorang ratu es. Di saat Zhou Liangqiun melihat wanita ini, lalu wajahnya berubah drastis. Dia bergegas menundukkan kepala dan berkata dengan hormat, "Nona besar, mengapa Anda datang?" Orang yang datang ini merupakan pemilik toko barang antik Aula Ji King, nona besar dari keluarga Song, keluarga dengan status tertinggi di kota Jinling, Song Wanting. Song Wanting mendengus dingin dan berkata dengan wajah yang tampak marah, "Aku takut jika aku tidak datang kamu akan buat toko ini bangkrut. Ada apa ini?" Zhou Liangqiun tersenyum dengan segan, lalu bergegas menjawab, "Ada seorang tamu yang tidak sengaja memecahkan pas saat melihatnya menantunya memperbaikinya dengan memakai putih telur. Aku baru saja hendak mengatakan tidak ada nilainya jika diperbaiki seperti ini, lalu ingin membicarakan tentang urusan ganti rugi." Song Wanting mendekati sisi pas Oki Spring, mengamatinya sejenak. Raut wajahnya mendadak berubah drastis. Kemudian dia segera menoleh dan memarahi Zhou Liangqiun, mengatakan, "Cepat letakkan. Siapa yang menyuruhmu sudah tidak paham dan masih menyentuhnya sembarangan." Zhou Liangqiun seketika itu merasa kebingungan. "Nona besar, yang Anda maksud ini adalah?" Song Wanting marah dan berkata, "Ini adalah benda peninggalan budaya yang baru diperbaiki. Selain ahli yang memperbaikinya, orang lain untuk sementara waktu tidak boleh menyentuhnya dengan tangan. Aturan sederhana seperti ini kamu bahkan tidak mengerti." Zhou Liangqiun berkata dengan sedikit heran, "Ini hanya ditempelkan dengan putih telur, tidak termasuk memperbaiki, bukan?" Mata indah Song Wanting menyiratkan api amarah, lalu memakinya, "Dasar bodoh. Setelah pas ini diperbaiki, harganya paling tidak akan naik 1 kali lipat. Tapi karena kamu menyentuhnya dengan tangan, setidaknya akan rugi 2 juta yuan. Bereskan barang-barangmu. Besok tidak perlu datang lagi." Dulu dalam sebuah acara lelang di kota Hong Kong, dia pernah melihat piring keramik dari era yang sama dengan pas Oki Spring. Sejarah piring keramik itu sangat menarik. Dia merupakan keramik dari dinasti Tang, lalu dipecahkan oleh seorang pada dinasti Song. Lalu pengrajin dari dinasti Song memperbaikinya dengan cara yang sama. Karena cara perbaikan seperti ini sudah sangat langka, juga sudah hilang dari sejarah. Jadi pada akhirnya harga lelang piring keramik itu mencapai 13 juta yuan. Jauh melampaui harga piring keramik itu yang sebenarnya. Sekarang pas Oki Spring ini diperbaiki oleh Yichen dengan menggunakan cara yang sudah punah. Harga pas ini juga akan meningkat drastis. Raut wajah Zhou Liangqiun tampak pucat pasih. Sama sekali tidak menduga dirinya hanya menyentuh pas Oki Spring itu sejenak, tapi malah mendatangkan kerugian yang begitu besar, juga membuatnya kehilangan pekerjaan. Song Wanting lanjut bertanya, "Siapa guru besar yang memperbaiki pas Oki Spring ini? Cepat bawa aku menemuinya sebentar." Wajah Zhou Liangqiun seketika menjadi tak berwarna. Mimpi pun tak pernah dibayangkan olehnya. Botol yang diperbaiki oleh bocah itu bisa menjadi barang berharga. Jadi dia pun dengan panik melihat ke arah Yichen. "Nona besar, tuan ini yang memperbaikinya." Song Wanting melihat Yichen sekilas, kemudian hatinya juga bingung.
Dia terlalu muda. Bagaimana mungkin dia bisa menguasai keahlian memperbaiki barang antik seperti ini? Dia tersenyum, kemudian Song Wenting dengan penuh hormat bertanya, Aku adalah Song Wenting dari keluarga Song. Bolehkah saya bertanya apa nama Tuan? Kalau boleh tahu, keahlian ini dipelajari dari guru besar mana? Song Changkun berdiri di samping dengan penuh ketakutan. Sewaktu mendengar nama Song Wenting, dia juga begitu terkejut sampai tidak bisa mengeluarkan suara. Keluarga Song adalah keluarga terhebat di kalangan elit Jingling. Walaupun kehebatan mereka tidak sebanding dengan keluarga-keluarga elit di Yanjing, tetapi di Jinling mereka juga merupakan keberadaan terhebat yang tidak bisa dilawan oleh siapapun lagi. Benar-benar tidak terbayangkan bahwa dirinya bisa bertemu dengan nona besar keluarga Song. Di satu sisi, Yi Chen sama sekali tidak mengeluarkan reaksi apapun terhadap identitas Song Wenting. Walaupun keluarga Song lumayan hebat, tetapi juga hanyalah keluarga elit yang di levelnya hanya sampai ribuan miliar dibandingkan dengan puluhan ribu miliar milik keluarga Yi. Sepertinya juga masih sangat jauh. Lalu dia dengan datar berkata, Aku adalah Yi Chen, tapi aku tidak mempunyai guru siapapun. Kemudian Yi Chen meneruskan perkataannya, Ayah mertuaku memecahkan pas antik milik kalian. Aku memperbaikinya sedikit, tetapi pasnya juga masih harus diperiksa oleh kalian lagi. Lihatlah, apa perlu kita ganti rugi terhadap pas tersebut? Song Wenting menggelengkan kepala dan berkata, Setelah kamu memperbaikinya, pas ini juga sudah melewati harga aslinya. Seharusnya kami Museum Jin King yang berhutang budi padamu. Yi Chen tertawa sedikit. Tidak perlu sesegan ini, karena semua masalah sudah terselesaikan. Maka saya dan ayah mertua saya sudah seharusnya pulang. Song Wenting memutar matanya yang besar sedikit, lalu tertawa dan berkata, Tuan, tidak tahu Anda bermarga apa? Siapa namamu? Bolehkah Anda meninggalkan nomor telepon jadi lebih mudah untuk berkomunikasi ke depannya? Setelah mengatakan, Song Wenting mengeluarkan kartu namanya sendiri, lalu memberikan kartu kepadanya dan berkata, Tuan, ini adalah kartu nama saya. Mohon kamu menerimanya. Yi Chen menganggukkan kepalanya, menerima kartu namanya dengan nada datar berkata, Margaku Yi, tapi aku tidak mempunyai kartu nama. Tidak apa-apa, Song Wenting berkata. Tidak tahu Tuan Yi bersedia memberikan nomor telepon tidak? Yi Chen merasa mengenal lebih banyak orang juga tidak ada salahnya, dan juga Song Wenting kelihatannya baik dan sopan, tidak seperti orang sombong dan keterlaluan, kelihatannya lumayan baik. Jadi dia juga bertukar nomor dengan Song Wenting. Song Wenting baru berkata lagi, Tuan Yi, perlukah aku mengutus mobil untuk mengantar kalian berdua? Yi Chen melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu, aku menyetir mobil. Song Wenting menganggukkan kepalanya dan berkata, kalau begitu aku yang mengantar kalian keluar saja. Kemudian Song Wenting juga mengantar kedua orang itu sampai di sisi mobil BMW 530. Melihat Yi Chen membawa mobil melaju pergi, dia baru berjalan kembali ke dalam Museum Jiking. Yi Chen membawa mobil pulang ke rumah. Ayah mertuanya akhirnya tidak bisa tahan dan bertanya, Yi Chen, kamu belajar dari siapa keahlian memperbaiki barang antik seperti itu? Yi Chen tentu saja tidak boleh mengatakannya. Dia menemukan sebuah buku ajaib berjudul. Jadi dia dengan asal berkata, dulu aku mempelajarinya dari seorang kakek tua sewaktu aku berada di panti asuhan. Ayah mertuanya menganggukkan kepala, kemudian menghela napas dan berkata, untung saja kamu mempunyai keahlian ini. Kalau tidak, takutnya aku harus mendekam di penjara. Sewaktu mengatakannya, tiba-tiba ayah mertuanya terburu-buru memesannya. Oh ya, kamu tidak boleh memberitahu masalah ini kepada ibumu dan Curan. Tahu tidak?
Yichen menganggukkan kepala. Sudah tahu ayah. Ayah mertua baru bisa menghembuskan napas lega. Kemudian mengelus-elus wajahnya seperti sangat pusing dan berkata, kalau dari awal tahu kamu mempunyai keahlian ini, untuk apa aku berlari kencang lagi? Aku sangat lelah dan parahnya masih ditampar berapa kali lagi. Sialan, sangat sialan sekali. Setelah mengatakannya, dia bertanya kepada Yichen, apakah sekarang wajahku berbekas? Yichen berkata, masih ada sedikit merah. Ayah mertuanya mendehem sekali dan berkata, nanti kalau sampai rumah dan ditanya ibumu, kamu bilang saja aku tidak hati-hati menabrak tiang listrik ya. Pulang sampai di rumah, Yichen juga buru-buru pergi ke pasar untuk membeli sayur dan memasak. Dia menelpon istrinya Xiao Churan, bertanya padanya ingin makan sayur apa, tapi dia malah menjawab malam ini mau membahas rencana proyek dengan Wang Dongsu, dan Wang Dongsu berencana untuk menraktirnya makan enak di kantin grup di Hao. Kemudian dengan cepat Wang Dongsu mengirim pesan kepadanya dan berkata, Tuan muda, Nyonya muda sudah mulai bekerja. Jadi untuk sementara waktu akan sedikit sibuk, semoga kamu tidak keberatan. Yichen bukankah orang yang tidak berlogika? Dia tahu ini adalah masalah penting. Jadi dia juga membalas pesannya. Makanan dari perusahaan harus yang bagus. Jangan membiarkan dia memakan nasi kotak. Wang Dongsu segera berkata, Anda tenang saja. Aku sudah menyuruh pengurus kantin untuk membuat makanan malam yang terenak untuk Nyonya muda. Ya, sangat bagus sekali. Karena istrinya tidak makan di rumah, jadi Yichen juga tidak perlu memasak banyak. Setelah dia membeli beberapa bahan, dia pun pulang ke rumah dan memasak beberapa sayur sederhana untuk ayah dan ibu mertuanya. Setelah selesai makan, kedua orang tua keluar untuk senam aerobik. Yichen sendirian di rumah. Otaknya juga masih memikirkan isi ajaib dari buku. Saat ini tiba-tiba dia menerima sebuah telepon dari Wang Dokun. Yichen sebenarnya tidak ingin menjawab teleponnya. Bocah ini benar-benar sudah dirasuki hantu. Dia berbaik hati mengingatkannya, tapi akhirnya malah dirinya yang dimarahi, dan ini pun membuat dia tidak senang. Tetapi mengingat bocah itu juga sangat kasihan, jadi Yichen mengangkat teleponnya dan bertanya, ada hal apa? Dari sisi lain telepon Wang Dokun dengan suara tidak jelas dan pelan berkata, Yichen, teman baikku, maafkan aku. Akulah yang telah salah paham padamu. Yichen mendengar dia nangis dengan begitu bodoh. Hatinya juga ada sedikit kasihan. Dia bertanya padanya, kamu sudah tahu semuanya? Wang Dokun sambil menangis sambil berkata, setelah kamu mengatakannya kepadaku, semakin aku berpikir semakin tidak benar. Kemudian aku mencari posisinya melalui GPS iPhone-nya. Aku menemukan sebuah pila di area perpilaan. Akhirnya aku mengetuk pintu dan menangkap basah mereka sedang melakukan hal tidak senonoh. Tetapi aku malah dipukul habis-habisan oleh pria itu beserta supirnya dan pengurus rumahnya. Lalu polisi pun datang untuk membawaku ke rumah sakit. Sewaktu berkata sampai di sini, Wang Dokun menangis dengan lebih kencang lagi. Yichen, temanmu ini yang sudah buta dan menyalahkanmu, kamu jangan marah kepadaku lagi. Kamu adalah satu-satunya teman baikku. Kalau kamu tidak menghiraukanku lagi, maka aku benar-benar sudah kehilangan semuanya di kota Jinling. Yichen menghembus napas dan berkata, aku tidak menyalahkanmu. Sekarang kamu berada di rumah sakit mana? Aku berada di rumah sakit umum. Wang Dokun berkata, kakiku patah karena dipukul oleh mereka menggunakan tongkat bola kasti. Dokter berpesan agar jangan turun dari ranjang dulu selama beberapa waktu ini. Gambar yang kamu berikan padaku juga dibawakan terus sewaktu aku pergi menangkap mereka. Bolehkah kamu membawa gambar itu ke toko gadai? Semua uangku juga sudah aku taruh di restoran. Sekarang aku tidak mempunyai apapun lagi. Aku tidak mempunyai duit untuk mengobatiku.
Setelah Yi Chen mendengar perkataannya, dia pun segera bertanya, apakah orang yang melukaimu itu tidak memberimu biaya pengobatan? Tidak. Kamu sudah lapor polisi belum? Sudah, tetapi tidak ada gunanya karena polisi berkata aku menerobos villa pribadi, jadi mereka memukulku juga termasuk sedang membela diri. Keterlaluan. Emosi Yi Chen sudah sangat tinggi. Dia pun berkata, kamu tunggu di sana, aku segera ke rumah sakit melihatmu. Rumah sakit umum, Wang Dao pun sedang terbaring di ranjang UGD. Seluruh tubuhnya juga dipenuhi dengan luka. Kaki kanannya sudah digip, dirinya terlihat sangat kasihan. Yi Chen tidak tahan melihat keadaannya sekarang ini dan mulai mengasihaninya. Seorang pria karena salah melihat orang wanita. Akhirnya tidak hanya hatinya saja yang terluka, tetapi seluruh tubuhnya juga dipukul sampai separah ini. Wang Dao pun melihat dia berjalan masuk. Matanya yang bengkak seperti telur itu juga mulai meneteskan air mata. Yi Chen, sewaktu Wang Dao pun mulai berbicara, dia juga tidak bisa menahan air matanya yang akan keluar. Yi Chen berjalan sampai di depannya. Dengan nada datar dia berkata, sudahlah, hanya wanita murahan saja, tidak perlu sedih itu karena dirinya. Wang Dao pun sambil menangis sambil berkata, aku kejar dia selama 3 tahun. Demi dirinya aku boleh kehilangan harga diri dan menjadi seekor anjing. Awalnya aku kira sampai pada akhirnya aku akan mendapatkan semuanya. Tetapi aku tidak menyangka sampai terakhir aku malah kehilangan semuanya. Wang Dao pun menangis sampai sesak napas. Wanita murahan itu tidak hanya ingin putus denganku, tetapi dia juga aku keluar tanpa mengambil barang apapun. Semua uang yang aku dapatkan beberapa tahun ini juga sudah dihabiskan di tubuhnya. Di sisa 10.000 yuan juga sudah aku investasikan di restoran itu. Sekarang dia bahkan tidak bersedia mengembalikan uang itu kepadaku lagi. Aku benar-benar sudah buta karena bisa menyukai wanita jahat dan kejam seperti itu. Yi Chen membujuknya, Dakun, pria harus rela melepaskan semuanya. Kalau sudah terjatuh, maka kamu harus berdiri kembali lagi. Di mana lukisan yang aku berikan padamu? Lukisan itu bisa dijual dengan harga 20-an ribu. Cukup untuk menjadi modal usaha kecil buatmu. Wang Dao pun menganggukkan kepalanya. Lukisan itu ada di dalam pelukanku. Untung ada kamu yang mengingatkanku. Aku baru teringat untuk membawa lukisan tersebut. Kalau tidak, lukisan ini pasti sudah direbut olehnya. Yi Chen berkata, baguslah kalau lukisan masih ada. Kamu istirahat di sini untuk meredamkan emosi dulu. Aku keluar beli buah untukmu sekalian membayar tagihan rumah sakitmu. Wang Dao pun sangat terharu sampai hampir meneteskan air mata. Yi Chen, teman baikku, benar-benar sangat terima kasih padamu. Tenang saja, aku pasti akan membayarmu kembali. Yi Chen dengan datar berkata, sudahlah, kita kan teman baik, tidak perlu mengatakan hal seperti ini. Setelah selesai mengatakannya, dia juga berjalan keluar dari ruang rawat. Tadi sewaktu datang dirinya terlalu buru-buru, jadi dia lupa membeli barang. Melihat keadaan Wang Dao pun begitu kasihan, Yi Chen ada sedikit tidak tega, jadi dia berencana untuk pergi membeli sedikit buah. Lalu dia juga tidak lupa menggesek kartu untuk memberikan 10.000 yuan sebagai pegangan biaya rumah sakit. Sewaktu dia kembali ke dalam kamar rawatnya, Yi Chen menyadari bahwa pintu kamar tersebut juga sudah terbuka. Dirinya berjalan maju dan menyadari bahwa Liu, Lili, dan Zhong Dong sedang berdiri di depan ranjang. Wang Dao pun sambil berpegang tangan. Wang Dao pun melihat mereka berdua berjalan masuk dengan bertanya dengan nada keras, untuk apa kalian berdua datang kemari? Apakah kalian datang untuk menertawakanku? Lili tertawa dingin dan berkata,
siapa yang ingin datang melihat jeleknya dirimu? Setelah dia selesai mengatakannya, dia juga tidak lupa untuk meludah ke arahnya. Kemudian dia berkata, aku datang untuk mencari lukisan itu. Kamu menyimpan di mana lukisan itu? Cepat, serahkan lukisan itu. Wang Dongkun dengan penuh emosi berkata, Liu Lili, lukisan itu juga diberikan oleh teman baikku. Kamu mempunyai hak apa untuk mengambilnya? Memberikannya padamu? Liu Lili menghela napas dingin dan berkata, sialan, kamu sadar sedikit ya? Kenapa Yi Chen memberikan gambar itu kepadamu? Itu adalah hadiah atas pembukaan restoran. Restoran itu milik siapa? Milik ayahku. Wang Dongkun tidak menyangka bahwa Liu Lili akan bersikap tidak tahu malu seperti ini. Dia begitu emosi sampai suaranya mulai bergetar. Liu Lili, kamu jangan keterlaluan ya. Restoran kalian itu juga ada investasi dariku sebesar 10.000. Kamu harus mengembalikan uang itu padaku, dan mengenai lukisannya, itu adalah pemberian dari teman baikku. Kamu sudah dengar jelas belum? Jika memberikannya padaku, Liu Lili menghina berkata, jangan beromong kosong lagi denganku. Uang restoran sama sekali tidak ada hubungannya denganmu. Aku tidak akan mengembalikan uang sedikit pun padamu. Lukisan itu juga milik restoran. Kalau kamu masih tidak mengeluarkannya, maka aku akan segera lapor polisi. Aku akan bilang bahwa kamu mencuri lukisan dari restoranku. Zhang Dong yang berada di satu sisi juga tertawa dingin dan berkata, bocah, kamu lebih baik sadar diri sedikit. Aku Zhang Dong mempunyai banyak koneksi di Jinling. Kamu tidak akan bisa melawanku. Kalau kamu masih tidak mau mengeluarkan lukisan tersebut, maka aku hanya bisa menelepon pihak kepolisian untuk menangkapmu sekarang juga. Lukisan seharga 20 ribuan juga cukup untuk membuatmu mendekam di penjara selama 10 tahun. Air mata Wang Dongkun juga tidak berhenti mengalir. Dia bertanya kepada Liu Lili, beberapa tahun ini aku sudah berusaha maksimal untukmu. Aku sudah memberikanmu semua milikku. Walaupun kamu tidak menghargainya, tetapi kamu juga tidak perlu sekejam ini kan? Liu Lili dengan tidak peduli berkata, menghargainya. Kamu termasuk apa? Aku beritahu kamu ya, selama ini aku tidak pernah menyukaimu. Pria sepertimu juga tidak patut disukai olehku. Hanya pria seperti kakak Dong yang patut untuk kusukai. Zhang Dong yang berada di satu sisi juga tertawa. Lupa memberitahumu, aku dan Lili juga sangat cocok di atas ranjang. Kamu tidak tahu betapa keras suara cerita Lili. Atap rumahku juga hampir terbalik karena jeritanya. Liu Lili dengan malu berkata, kakak Dong, untuk apa kamu mengatakan hal ini? Aku bisa malu. Zhang Dong tertawa terbahak-bahak sambil berkata, bagaimana kalau kita menutup pintu dan memperagakannya di depan pria tak berguna ini? Biarkan dia melihat bagaimana caramu melayaniku. Jangan kak, terlalu malu. Wang Dongkun sudah tidak tahan lagi. Dia mengangkat bantal dan melempar ke arah mereka sambil memarahi mereka. Pasangan bejat, keluar sana. Zhang Dong menangkap bantal dan menghembus napas dingin sambil berkata, aku peringatkan dirimu, kalau kamu tidak mengeluarkan lukisan itu, maka aku dan akan mematahkan kakimu yang satunya lagi. Lalu aku akan membuangmu ke dalam penjara. Setelah Yi Chen mendengar semua ini dari luar, dia juga tiba-tiba berjalan masuk ke kamar dan memarahi mereka. Berani menyentuh temanku? Apakah kalian cari mati?
Zhao Dong memutar kepalanya dan melihat ke arah Yi Chen sambil bertanya, "Siapa kamu?" Liu Lili berkata, "Dia adalah Yi Chen, orang yang memberikan lukisan itu."